Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmeka Putra SMA SMK selaku pembimbing mata kuliah bisnis hukum pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rindiantika Simatupang dengan NIM channel 24030 dari kelas B, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, langsung saya penjelasan. Itu pendahuluan dan latar belakang. Di sini kita akan membahas mengapa pentingnya pasar efisien, butuh persaingan sehat, melindungi kepentingan umum, dan efisiensi ekonomi, serta landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu hukum anti monopoli dan persaingan usaha di Indonesia yang diatur utamanya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hukum ini menjamin persaingan adil, melindungi konsumen, dan mendorong efisiensi ekonomi. Dengan melarang perjanjian persekongkolan, dominasi pasar yang penyalahgunaan kekuasaan, serta penggabungan yang merugikan, dan yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, selanjutnya ada asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di sini ada yang pertama, demokrasi ekonomi sebagai asas, yaitu usaha yang dijalankan dengan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Yaitu yang tujuan utamanya menciptakan iklim usaha kondusif, mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu pihak, serta menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha besar ataupun kecil, dan melindungi kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi. Ketiga, kesempatan usaha sama dan mencegah monopoli dan praktik tidak sehat. Selanjutnya ada monopoli vs praktik monopoli. Yang pertama, monopoli penguasaan, itu produksi atau pemasaran oleh satu pelaku atau kelompok. Yang kedua, praktik monopoli pemusatan kekuatan, persaingan tidak sehat, dan merugikan publik. Yang ketiga, indikator yang kurang lebih 50% pasar oleh satu pelaku dan kurang lebih 75% oleh 2 atau 3 pelaku. Larangan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang pertama, perjanjian yang dilarang, yaitu ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, boikot, dan persekongkolan tender. Yang kedua, kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, dan persaingan tidak sehat. Ketiga, penyalahgunaan posisi dominan, yaitu larangan bagi pelaku usaha dengan posisi pasar kuat atau dominant position untuk menghambat pesaing atau merugikan konsumen. Nah, di sini juga ada oligopoli, kesepakatan untuk kuasai produksi atau pemasaran. Kedua, penetapan harga atau price fixing antar pesaing. Tiga, pembagian wilayah atau lokasi pasar atau wilayah pemasaran. Keempat, pemboikotan, mencegah pelaku lain masuk ke pasar. Ada juga perjanjian yang dilarang bagian 2. Yang pertama, kartel atau pengaturan produksi dan pemasaran untuk kendali harga. 2, trades, gabungan perusahaan untuk kendali pasar. 3, oligopsoni, koordinasi penguasaan pembelian atau pasokan. Keempat, integrasi vertikal, penguasaan beberapa simpul produksi yang menekankan persaingan. Nah, ada juga sanksi dan penegak hukum. KPPU berwenang memberikan sanksi administratif, termasuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, hingga denda dengan nominal paling sedikit 1 miliar rupiah. Jika Anda Selanjutnya ada posisi dominan, yaitu secara definisi keadaan pelaku usaha tanpa pesaing atau berarti lebih kuat dari pesaing. 3, larangan jabatan rangkap, direksi atau komisaris tidak boleh duduki jabatan di perusahaan pesaing. Ketiga, pemilikan saham, larang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.
Selanjutnya Komisi Pengawasan Penegak Hukum yaitu Profil, lembaga independen pengawas pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tugas utamanya: 1. Menilai perjanjian dan kegiatan usaha. 2. Ambil tindakan sesuai wewenang. 3. Berikan saran kebijakan. Penegak hukum atau pengecualian penuntut. Sanksi administrasi pembatalan pemerintah, denda minimal Rp 1 miliar. Yang pidananya denda atau kurungan pencabutan izin larangan jabatan. Kedua, pengecualian hak atau standar teknis perjanjian ekspor UKM kegiatan strategis negara. Kesimpulannya adalah persaingan sehat mendorong efisiensi dan kemakmuran bangsa, serta hukum monopoli dan persaingan usaha yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif, sehingga konsumen dapat menikmati harga yang wajar dan kualitas produk yang baik. Dengan adanya hukum ini, perusahaan-perusahaan didorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga dapat bersaing secara sehat di pasar. Dalam implementasinya, hukum anti monopoli dan pesaing usaha juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan konsumen. Perusahaan perlu diberikan kesehatan untuk berkembang, namun juga perlu diawasi agar tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen dan persaingan. Dengan demikian, hukum anti monopoli dan persaingan usaha dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.